Meningkatnya aktivitas masyarakat dari rumah dan adanya tradisi work from home menjadi salah satu tantangan selama pandemi, mengakibatkan konsumsi listrik untuk segmen rumah tangga meningkat. Dalam situasi tersebut, pemimpin perusahaan dihadapkan keputusan sulit soal kebijakan tarif listrik. Dihadapkan tantangan tersebut, perusahaan Patera ini masih berhasil mencatatkan pendapatan Rp368,17 triliun di tahun 2021, bahkan tumbuh 6,6% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp345,41 triliun. Dari pendapatan tersebut pun, perusahaan berhasil mengamankan laba sebesar Rp13,17 triliun, melesat 120% dari laba tahun sebelumnya Rp5,99 triliun. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Executive Award 2022 dan berhak menyabet predikat Excellent Leader of the Year. Direktur Utama PT PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Baik, selamat kami ucapkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero, dan penghargaan ini akan diterima langsung oleh Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih atas penghargaan dari Infobrand. Di sini ada CEO Infobrand, Ibu Susilowati Ningsih, CEO Trust & Co Indonesia, Pak Tri Raharjo. Luar biasa mengenai penghargaan ini. Di tahun 2020-2021 kami menghadapi COVID-19 berdampak penurunan demand secara drastis. Banyak sekali pengamat yang memprediksi bahwa kondisi keuangan PLN akan semakin sulit, dan dengan adanya turunnya demand kami harus menghadapi kontrak-kontrak lama yang harus ada kontrak take or pay yang sudah terlanjur berjalan, ada beban keuangan dan lain-lain. Tetapi kami tidak menyerah. 2,5 tahun ini kami melakukan transformasi proses bisnis yang tadinya berbelit-belit, yang kompleks, kami bongkar, kami ringkas, kami sederhanakan. Kami melakukan digitalisasi dari pembangkitan, transmisi, distribusi, digitalisasi sistem keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, digitalisasi sistem pengadaan, digitalisasi sistem pelayanan pelanggan, digitalisasi sistem perencanaan. Dan kami bangga menyampaikan PLN hari ini jauh lebih sehat dibanding dengan PLN 2,5-3 tahun yang lalu. Sistem kelistrikan jauh lebih andal, sistem keuangan jauh lebih sehat. Bahkan di tengah kondisi COVID-19 ini kami berhasil menurunkan utang sebesar Rp65 triliun. Menurunkan biaya pokok produksi Rp15 per kWh. Menurunkan biaya OPEX sebesar dari penurunan utang 7 triliun per tahun. Kemudian sampai 5 tahun mendatang. Kita berhasil meningkatkan pendapatan. Pelayanan pelanggan kita yang tadinya dianggap tidak memuaskan berhasil kami tingkatkan. Aplikasi kami, PLN Mobile, dulu yang download hanya 500.000, 500.000 saja. Yang uninstall 450.000. Nah, kali ini kami perbarui dengan sistem digital yang sangat efektif, efisien, dengan aplikasi yang baru, yang terengginas, yang cepat dan mudah digunakan. Maka kali ini yang download sudah 35 juta dan ratingnya dulu 2,5, sekarang meningkat menjadi 4,9 dengan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat memuaskan, dan ini adalah menjadi kebanggaan kami bisa melayani pelanggan dengan lebih baik lagi. Di tengah kondisi perubahan iklim, transisi energi, kami mengubah bahwa transisi energi ini bukan lagi hanya sebagai tantangan, tetapi sebagai suatu kesempatan bagi kami untuk agar mengokohkan posisi kami. Kami mengurangi emisi gas rumah kaca kami peduli pada lingkungan. Kami melakukan ini bukan hanya karena suatu perjanjian internasional, bukan hanya karena kebijakan environment saja, tetapi kami melakukan ini because we do really care. We need to make sure
the future of the next generation should be better than ours. Jadi masa depan generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi ini. Untuk itu kami betul-betul peduli bagaimana bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Kami sudah melontarkan net zero emission di tahun 2060, menurunkan emisi gas rumah kaca yang tadinya 1 miliar ton di tahun 2060 dikurangi menjadi 0 ton di tahun 2060. Nah, untuk itu kami tugas utama PLN di masa lalu hanya menyediakan listrik. Tapi di masa depan tugas PLN adalah our main job is to take care the environment. Kami harus menjaga environmental sustainability. Nah, apa itu listrik? Listrik itu adalah byproduct. Nah, untuk itu dalam proses ini kami mengubah organisasi kami yang tadinya statik, yang backward looking menjadi organisasi yang dinamis, forward looking, yang berbasis pada teknologi inovasi sehingga PLN mampu optimis menerjang masa depan dengan lebih siap lagi bahwa transisi energi adalah tantangan. Yes, it is a challenge, tetapi ini adalah suatu kesempatan. Kita ubah juga bagaimana core kompetensi di perusahaan ini betul-betul ke depannya lebih fit, lebih relevan pada tantangan di masa depan. PLN ke depan akan semakin kokoh atas dukungan dari seluruh pelanggan kami, atas dukungan seluruh insan PLN yang bekerja keras siang malam bertransformasi dengan semangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Infobrand atas penghargaan ini adalah cambuk agar kami ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat membanggakan dan kita ikut semangat gitu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero dalam melakukan transformasi dan berhasil PLN mencapai kinerja yang sangat memuaskan gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero atas diraihnya Top Executive Award pada tahun 2022. Banyak sekali tadi kita mendengar yang sudah dilakukan oleh PT PLN, mulai dari digitalisasi di sistem kerja, pengadaan, dan juga pelayanan pelanggan gitu ya. Bahkan tadi juga disampaikan bahwa yang aplikasi berhasil terdownload mencapai 35 juta dengan rating 4,9. Ini sudah sangat memuaskan buat pelanggannya. Sekali lagi ini adalah bentuk apresiasi tertinggi Pak dari pelanggan. Karena apa? Karena dengan rating 4,9 saya kira ini suatu prestasi yang perlu dibanggakan dan saya berharap PLN ke depan semakin memberikan pelayanan prima buat pelanggannya karena setiap pribadi yang ada di Indonesia sudah pasti menjadi pelanggan dari PLN dan mudah-mudahan kinerja PLN itu tetap dipertahankan dan juga terus meningkatkan kinerjanya ke depan, terlebih dengan kepedulian secara sosial gitu ya. Tadi juga disampaikan dengan peduli terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Jadi saya kira kinerja PLN patut kita apresiasi dan kita sangat bangga Pak atas prestasi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN. Dan juga saya ucapkan selamat untuk Bapak Darmawan Prasojo telah mampu memimpin PLN memiliki kinerja menjadi lebih baik. Sukses untuk Bapak Darmawan Prasojo dan juga PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu Bapak, mohon izin. Sudah siap? Baik, langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak.